Ini dia nih kue yang lagi viral sekarang nih. Ini penampakannya enak banget nih. Makan gak ya? Ntar aja jadi ragu. Tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kue. Ini kue yang lagi viral. Iya bener. Bagi-bagilah. Wih enak aja saya juga mau makan. Eh. Ini saya lagi mau makan tapi saya ragu. Tiba-tiba diminta aja ntar dulu. Kok ragu? Ayo kita makan. Baca basmalah yang penting halal baik. Nyolong gak? Enggak. Halal kan? Halal. Baik gak? Boleh gak makan ini sama dokter? Enggak. Boleh. Baik berarti. Tapi kok saya ragu? Jangan ragu. Kenapa ragu? Makanya jadi orang jangan kelepon. Hah? Apaan tuh? Jadi orang jangan kelepon. Kelepon. Kepikiran lebih omongan orang. Oh pandangan orang. Kepikiran lebih pandangan orang. Tapi tuh boleh juga kita bahas pagi hari ini. Telepon. Telepon. Teleponnya dibahas. Dibahas. Kepikiran lebih pandangan orang. Betul. Boleh juga tuh. Kalau gitu langsung aja kita bahas telepon yang satu ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di Islam Itu Indah. Dan alhamdulillah hari ini kita ditemani guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam, dan juga ada Umi Maki. Masya Allah sehat semuanya guru-guru. Alhamdulillah. Nah ini berkaitan sama yang tadi saya tanyain sebelumnya Ustadz Syam. Ada satu tayangan yang saya mau kasih lihat dulu buat jamaah yang ada di rumah. Ini dia tayangannya. Apapun kondisi kita saat ini, kita tidak akan bisa lepas dari komentar orang lain. Namanya aja makhluk sosial. Kita yang jalani, Tuhan yang menentukan, orang lain yang mengomentari. Itulah hidup. Artinya, kalau tidak tahan dengan komentar orang lain, ya nggak usah hidup. Jangan terlalu ambil pusing dengan omongan-omongan orang. Kamu tidak bisa menutup mulut mereka hanya dengan kedua tanganmu, karena mereka banyak. Yang kamu bisa lakukan adalah menutup kedua telinga kamu dengan kedua tangan. Nah ini dia nih ya yang sempat kita ceritakan bicara masalah tentang kue yang lagi viral itu tadi ini. Nah ini Masya Allah nih akhirnya banyak orang yang malah jadi takut dan kepikiran mau makan nih kue. Aduh ini bener nggak ya yang kata-kata orang itu? Bener nggak ya kok saya jadi ragu malahan. Nah ini kan sebenarnya kalau kita bicara masalah tentang perolehannya tadi Ustadz Syam bilang halal, nggak mencuri juga, bahan-bahannya halal. Tapi akhirnya ragu gara-gara mikirin omongan orang. Nah sekarang kita bicara masalah dampak nih Ustadz Syam ya. Apa saja sih sebenarnya dampak buruk yang dapat timbul apabila seseorang ini terlalu mendengarkan pendapat orang lain yang belum pastinya kebenarannya sebenarnya. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru kami yang kami muliakan, Ustadz Maulana, Umi Maki, Mas Fadli, dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan acara Islam Itu Indah serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang pandangan orang lain tentu saja ada dampak baiknya. Tentu saja kita bisa belajar, kita bisa maju karena juga pendapat daripada orang lain. Ada orang lain yang memberikan komentar kepada kita sehingga kita termotivasi. Ada orang lain yang meminta kita lebih belajar lagi. Ada orang lain yang memotivasi kita supaya lebih baik. Itu dampak baiknya. Tapi di antara beberapa dampak baiknya ada juga beberapa dampak buruk ketika terlalu mendengarkan pendapat orang lain. Salah satunya adalah memang teguran dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika ada berita yang belum pasti kebenarannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
memang perintah pertama yang diminta Allah Subhanahu wa taala adalah fatabayyanu, klarifikasi dulu. Kenapa? Karena dampak buruk yang pertama, jangan sampai kita langsung percaya dan itu ternyata bukan berita yang benar. Kalau bukan berita yang benar, nggak mungkin kita punya satu yang namanya kita dapat daripada orang lain lalu kita tidak menyebarkannya. Biasanya kita akan dapat informasi, kita sebarkan, dapat informasi, kita ingin berbagi kepada orang lain. Padahal yang satu itu, pendapat yang satu itu ternyata belum tentu kebenarannya. Maka bahaya sekali ketika langsung menyebarkan satu pendapat sebelum kita melakukan yang namanya klarifikasi. Fatabayyanu sebelumnya. Yang kedua adalah dampak buruk ketika terlalu mendengarkan pendapat orang lain, susahnya mengambil keputusan sendiri. Jadi susah mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Apa-apa takut salah, mau melangkah takut salah, enggak karena selalu melihat yang namanya keburukan orang lain. Dan ini wabil khusus saya tidak jauh-jauh mengambil contoh kepada orang lain, ini ngambil contoh pada diri sendiri. Di Islam itu Indah sering banget dapat pertanyaan tentang rumah tangga yang gagal, rumah tangga yang gagal. Akhirnya ketakutan itu ada dalam diri sendiri. Ada dalam diri sendiri ketika yang namanya mau melangkah ke jenjang yang lebih serius, ada ketakutan entar rumah tangganya kayak begini, entar rumah tangganya kayak begini. Maka susah untuk mengambil keputusan sendiri. Itu dampak yang kedua. Dampak buruk yang ketiga sudah disampaikan di video yang tadi. Kita tidak mungkin bisa menutup semua mulut orang lain, tapi dua tangan kita hanya bisa menutup kedua telinga kita. Maka jangan terlalu peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Di sisi lain ada kebaikan-kebaikan memang yang dikatakan orang lain. Seperti perkataan orang lain siapa? Seperti Islam itu Indah. Ini kan perkataan dari kami untuk para jamaah. Perkataan dari guru-guru kami kepada kami. Maka itu juga adalah dampak baik daripada perkataan orang lain. Gak mungkin Al-Quran sampai kepada kita kalau bukan dari mulut ke mulut. Gak mungkin Al-Quran sampai kepada kita kalau bukan daripada perkataan orang lain. Hadis, bagaimana orang yakin bahwa ini hadis sahih. Bagaimana orang yakin kalau ini hadis hasan. Bagaimana bisa sampai kepada kita ilmu-ilmu ini kalau bukan daripada perkataan orang lain. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dampak pertama bahaya yang namanya menyebarkan suatu berita bohong. Yang kedua dampaknya adalah ketika seseorang mendapatkan pendapat daripada orang lain atau terlalu memikirkannya sampai berubah menjadi parnoan, maka susah untuk mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga adalah ketika terlalu mendengarkan pendapat orang lain dan terlalu saklek dengan satu pendapat, tidak mau mendengarkan pendapat yang lainnya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya udah satu aja yang ngomong, enggak tapi kata papaku begini, padahal sebenarnya kan itu subjektif gitu, ada sesuatu Jadi yang... kalau kita, misalnya gini, kalau kita misalnya mendapatkan perkataan dari orang, masukan dari orang itu bukan berarti juga kita tolak mentah-mentah, enggak iya. ya. Atau mungkin tidak juga langsung kita terima busung bulat-bulat. Tapi tadi ada paling tidak minimal ada tabayun tadi. Betul. Ya kan dicek dulu klarifikasi kebenarannya. Kalau Sahih memang iya nggak kita gitu, iya. cerna, kalau nggak baik kita tinggalkan. Betul. Nah,